Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau bersama datang pada Tuhan, memohon hikmat dan bimbingan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan penuh kasih sayang Engkau terus menyapa kami, maka saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu, karena kami tahu sapaanmu akan terus membuat hidup kami semakin baik. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mendapatkan teguran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita ketika teguran itu diberikan kepada kita. Mungkin ada beberapa teguran yang membuat kita menjadi kesal, sebab orang yang menegur kita justru memperlihatkan banyak kesalahan dan tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk mengkoreksi. Alias dalam teguran itu hanya berpusat pada kesalahan, tidak mencoba untuk membantu mengarahkan kita untuk hal-hal yang lebih baik. Tetapi ada juga teguran yang keras, tetapi pada bagian akhir dalam teguran itu justru mendorong kita untuk mengalami perbaikan. Setiap teguran itu akan terus mendatangkan kepada respon di dalam diri kita. Mungkin saja kita menolak teguran itu karena mungkin kita merasa diri kita benar, sehingga teguran itu tidak membuat kita mengkoreksi diri kita. Tetapi semakin kita dewasa, kita diajak untuk melihat diri kita. Dan kita bisa melihat bahwa melalui sebuah teguran, itu dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk mengkoreksi diri kita. Hal ini perlu kita sadari, sebab kadangkala teguran-teguran itu justru membantu kita untuk melihat apa yang terjadi pada diri kita. Sebab ada pepatah mengatakan kutu di seberang kelihatan tetapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ya, itu yang seringkali menjadi ungkapan yang memberikan pernyataan bahwa seringkali apa yang menjadi kesalahan kita tidak pernah menyadarinya. Tetapi kesalahan orang lain justru menjadi hal yang selalu kita sorot. Maka dalam hal ini teguran sekali lagi mengundang setiap kita untuk kita bersama-sama mengkoreksi diri kita. Nah, teguran itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pada pasalnya yang ke-7, 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan, kami akan sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Paulus sedang menegur kepada jemaat di Korintus. Apa yang membuat Paulus menegur jemaat Korintus? Itu didasari oleh karena kasih sayang oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena Paulus tahu bahwa jemaat ini punya potensi besar untuk kemudian membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan, membuat banyak orang semakin mengenal Kristus. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa jemaat Korintus mengalami sebuah permasalahan, yaitu di mana mereka membiarkan terjadinya pencabulan di antara jemaat. Ada sebuah kasus di mana seorang anak kemudian berhubungan dengan ayahnya, dan itu membawa kepada tindakan asusila, sebuah tindakan yang Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam umatnya. Maka kita ingat pada 10 hukum Tuhan, di mana dikatakan di sana untuk kita menjaga kekudusan hidup. Nah, dalam bagian ini Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus tidak memberikan teguran apapun kepada jemaat yang bersalah ini. Maka dalam bagian ini dengan penuh kasih sayang Paulus menegur jemaat di Korintus. Tentu ini membuat jemaat di sana mengalami duka cita. Tetapi duka cita yang mereka alami, duka cita yang mereka rasakan justru membawa mereka kepada sebuah penyesalan. Dan lewat penyesalan itulah kemudian jemaat di Korintus mengalami sebuah pertobatan, sebuah kehidupan yang berbalik menjadi hidup yang terarah kepada Tuhan. Sehingga mereka memutuskan ada sanksi gerejawi kepada
orang-orang yang melakukan tindakan pencabulan tadi, sehingga mereka harus menghentikan perbuatan itu dan mereka harus hidup di dalam pertobatan. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa teguran direspon dengan begitu apik, dengan kita menyadari apa yang menjadi kesalahan kita, sehingga teguran yang berlandaskan kasih itu menjadi kesempatan, menjadi undangan dari Tuhan untuk kita berbalik kembali kepada Tuhan. Untuk itu, di dalam kehidupan ini, firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk kembali melihat di dalam kehidupan kita. Apakah teguran-teguran yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita, justru membuat kita semakin melihat lebih dalam tentang diri kita. Dan apakah teguran itu membuat kita berefleksi dan juga mengkoreksi kesalahan yang kita lakukan. Mari bersama kita melihat bahwa setiap teguran itu juga dapat dijadikan Tuhan untuk menjadi cara membuat kita semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, sekali lagi, mari bersama kita melihat teguran itu menjadi cara Tuhan untuk juga menegur kita, mengubah hidup kita untuk menjadi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman hari ini terus menguatkan setiap kita. Mari kita mengakhiri renungan hari ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur lewat firman yang telah kami renungkan ini. Biarlah kami belajar setiap teguran yang ada pada kami, biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami untuk mengkoreksi diri kami. Apa yang menjadi kesalahan kami, biarlah kami terus memperbaikinya. Maka mampukanlah kami, perluaslah hati kami, supaya setiap teguran yang kami terima tadi justru membuat kami semakin memperbaiki diri kami seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, berikan kami kemampuan dan berikan kami kekuatan, supaya firman-Mu ini menjadi nyata di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.